Silakan Pak Adam. Ya, eh, tadi sempat kepotong nih untuk kurikulum vitanya untuk narasumber kita hari ini, Bapak Ferry Lee. Eh, Mungkin sebagian besar dari teman-teman yang sudah nongkrong sudah tadi di sini sudah tahu banyak tentang CV beliau. Beliau berpendidikan di tahun 1999 di Universitas Jember, FKIP Matematika, gitu ya. Dan pengalamannya sangat jubel banyak nih, teman-teman semua. Merupakan founder Indonesia Digital Teacher, kemudian ketua bidang teknologi informasi di Matematika Nusantara. Kemudian di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lumajang, beliau adalah ketua bidang teknologi informasi dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan beliau juga adalah wakil direktur SMK PPGTK PTIC, Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas. Oke. Sekelumit tentang pengalaman beliau juga keluar masuk di kegiatan ilmiah sebagai narasumber, yang pasti kompetensi beliau Pak Ferry ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Sedikit banyak untuk CV beliau nanti mungkin lebih lebih dikenal lagi ketika beliau pada saat memberikan pemaparan materi yang sangat kita butuhkan hari ini. Demikian kita beri jempol untuk Bapak Ferry Lee. Ya, silakan Bapak Ferry Lee mengambil ruang di virtual room-nya kita. Silakan. Terima kasih Pak Tian. Suara saya terdengar jelas Pak Adam? Sangat jernih, bulat. Lanjutkan, bro. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Oke, oke. Sebentar, saya menyiapkan. Ini saya sudah jadi co-host ya? Pak Bahar, Pak Ferry Ferry, bisa Pak dijadikan Ferry co-host. bisa share screen Oke, dulu siap, siap. di laptop ya, yang share screen ya. Oh ya, Ya, ini udah di bisa. laptop. Oke, silakan. Sudah terlihat screen saya, Bapak Ibu? Share Oh, kontennya masih proses. dalam proses ya. Ya, ya. Terima kasih. Saya mulai saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Bapak Ibu hebat, Sultra Cerdas. Ini adalah kali ketiga Iki saya Sultra. Diminta oleh Sultra Cerdas untuk berbagi pengalaman sedikit ya tentang materi. Mohon izin, Master Ferry, ini Igi Sultra. Igi Sultra. Oh, Iki Sultra. Ya. Anda Bennett nanti nih kayaknya. Siap, siap, siap. Saking populernya Sultra Cerdas ya. Ya, ya. Lanjut, Master. Oke. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Iki Sultra Cerdas yang sudah mempercayakan kepada saya untuk memberikan ruang berbagi kepada para bapak ibu guru hebat di room ini. Ini adalah kali ketiga saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan beberapa materi, dan founder Sultra Cerdas ini menghendaki saya membawakan materi tentang Linux. Ini materi yang sangat bagus menurut saya karena masih jarang dilirik atau jarang dipakai oleh kebanyakan orang, terutama di dunia pendidikan. Nah, dari
seharian ini nanti kita akan mengupas tuntas tentang Linux untuk pendidikan. Jadi tidak saya jelaskan secara rinci, mulai instalasi, mulai pengertian-pengertian dan mengoperasikan secara detail, karena mungkin butuh waktu 10 jam atau sehari, seminggu, gitu mungkin Pak Bahar, karena saking kompleksnya materi yang akan dibahas. Nah, di sini lingkupnya saya akan jelaskan hanya pemanfaatan Linux dalam dunia pendidikan. Sudah disampaikan, dikenalkan, nama saya Ferry, akrabnya Ferry namanya. Saya tinggal di Kabupaten Lumajang, mengajar matematika di SMK Negeri Pasirian Lumajang di Jawa Timur. Langsung saja, supaya tidak menyita banyak waktu, saya akan menjelaskan tentang Linux untuk pendidikan. Bagaimana memanfaatkan Linux dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, seperti pada webinar sebelum-sebelumnya, di awal saya akan sampaikan dulu pernyataan sangkalan atau disclaimer. Halaman ini merupakan kesatuan utuh dari rangkaian keseluruhan presentasi. Pernyataan sangkalan ini berlaku untuk seluruh halaman dalam presentasi. Presentasi ini dibuat untuk kepentingan edukasi melalui webinar pemanfaatan Linux untuk dunia pendidikan yang diadakan oleh IGI Sultra Cerdas. Presentasi ini dibuat untuk kepentingan non-komersial dan dapat didistribusikan serta dimodifikasi oleh orang lain. Jadi siapapun nanti boleh memodifikasi, boleh menyebarluaskan materi atau modul ini nanti. Presentasi ini berlisensi Creative Commons Atribusi 4.0 versi internasional. Untuk penjelasan tentang Creative Commons nanti mungkin Bapak Ibu bisa googling atau mungkin nanti bisa bertanya-tanya lebih lanjut kepada saya. Kemudian pemanfaatan presentasi ini dalam bentuk apapun oleh pihak lain bukan merupakan tanggung jawab pembuat. Itu beberapa pernyataan sangkalan yang saya buat karena ada batasan-batasan yang harus saya sampaikan di sini. Ya. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan menjelaskan tentang apa itu Linux, kemudian mengapa sih harus menggunakan Linux, dan aplikasi pendidikan di Linux itu apa saja. Dan yang terakhir mungkin bisa kita habiskan waktunya untuk tanya jawab. Di sini nanti mohon maaf saya tidak bisa membimbing Bapak Ibu untuk praktek langsung, karena proses instalasi Linux itu membutuhkan waktu tersendiri, sehingga Bapak Ibu mungkin hanya menyimak dan mungkin bertanya. Nah, di sini, apakah Anda pengguna Linux? Ya, mungkin banyak dari Bapak Ibu yang ada di sini, menjawab bukan, gitu ya. Sebagian besar mungkin akan menjawab bukan pengguna Linux. Atau mungkin saya ingin mengetahui di kolom chat, silakan tuliskan apakah ada Bapak Ibu yang menggunakan Linux dalam bekerja sehari-hari. Monggo saya tunggu, mungkin ini ada yang menggunakan Ubuntu. Sudah ada yang kenal rupanya. Ada lagi, oh Debian, Debian. Ternyata ada yang pakai. Wah, Pak Bahar ini sudah nggak diragukan lagi. Saya menggunakan Windows dan Android, Pak Mas Laini. Halo Pak Mas Laini, apa kabar? Ya. Ini Pak Mas Laini ini sudah kenal ini. Ya. Ternyata banyak yang mengenal Linux. Dan kalau Bapak Ibu tahu, Android itu juga dibangun dengan menggunakan kernel Linux.
Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu yang hadir di sini yang menggunakan smartphone berbasis Android itu sudah menggunakan Linux, ya. Jadi tampilan Linux untuk HP dan untuk laptop itu memang berbeda. Nanti akan saya tunjukkan. Apa sih Linux itu? Linux ini adalah sebuah kernel open source dan biasa lebih dikenal dengan istilah sistem operasi yang free dan bersifat open source. Hasil dari pengembangan Linux ini biasanya dikenal dengan istilah distribution atau distro. Kalau Windows yang Bapak Ibu pakai itu hanya ada satu distro atau tampilan begitu ya. Beberapa distro ini yang membedakan adalah di tampilan. Ini yang paling jelas kelihatan. Kalau Windows ini distronya hanya ada satu. Nanti saya akan tunjukkan berapa sih jumlah distro yang ada di Linux. Distro di Linux ini ada ribuan ternyata. Ada banyak sekali. Karena setiap orang bisa mengembangkan, setiap orang bisa memodifikasi Linux ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, bagaimana Linux ini dikembangkan? Linux ini dikembangkan secara kolaboratif oleh para developer dunia. Jadi kalau bedanya dengan Windows, Windows ini hanya didesain, hanya dibuat oleh para karyawan Microsoft, sedangkan Linux ini dikembangkan secara kolaboratif oleh para developer dunia. Ada banyak sekali relawan-relawan developer yang mengabdikan dirinya untuk membuat aplikasi berbasis open source. Nah, Linux ini merupakan proyek pengembangan secara kolaboratif terbesar sepanjang sejarah computing. Jadi, seluruh developer, baik developer profesional maupun developer lokal, ini semuanya bekerja secara kolaboratif untuk membangun sebuah aplikasi yang bisa dipakai oleh siapapun tanpa harus khawatir akan lisensi yang dibelinya. Ya, biasanya kalau Windows itu ada lisensi yang harus kita bayar. Ya. Kalau di Linux ini free, bebas, mau diunduh, mau dipakai, mau disebarluaskan, mau didistribusikan, mau dimodifikasi, bebas. Mengapa sih harus menggunakan Linux? Ini saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi ya, Bapak Ibu. Mungkin alasan menggunakan Linux tiap orang ini berbeda-beda. Tapi yang saya alami adalah yang pertama karena ada Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Ini pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, kalau ada perlindungan hak cipta yang dinyatakan dalam undang-undang, tentu kita sebagai warga negara yang baik mestinya harus mentaati. Ya. Kita masih beruntung di Indonesia fleksibel atau mungkin terlalu longgar untuk hukum mengenai perlindungan hak cipta. Kalau di luar negeri pelanggar ini akan dengan langsung dipidana dan dikenai denda. Tetapi kita mungkin jangan terlalu santai ya karena hidup di Indonesia. Di Indonesia ini hukumnya nggak terlalu ketat gitu.
mungkin kita nggak seperti itu ya. Nah, untuk menggunakan software-software bajakan, ini yang biasa saya lakukan dulu sebelum tahun 2010. Ternyata menggunakan software bajakan ini bahaya sekali. Yang pertama, tidak bisa diupdate. Jadi pengembang aplikasi ini tidak bisa memberikan update aplikasi pada software bajakan. Update tersebut ini meliputi penambahan fitur baru dan pembenahan bug atau kesalahan-kesalahan yang ada pada versi sebelumnya. Kalau kita dapatkan aplikasi atau software bajakan dari internet, biasanya aplikasi tersebut tidak bisa diupdate. Nah, kalau tidak bisa diupdate, maka kita tidak bisa mendapatkan fitur-fitur yang terbaru. Dan biasanya bug-bugnya masih ada. Kemudian yang kedua, resiko kehilangan data. Kita tahu para cracker ini membuat crack bukan tanpa tujuan. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan istilah crack ya. Jadi yang mendapatkan aplikasi bajakan di internet, kemudian aplikasinya ini berdurasi waktu atau trial, menghilangkan trialnya, maka biasanya kita mencari cracknya. Nah, di situ ternyata kalau kita tahu membuat crack itu tidaklah mudah, dan banyak dari kita yang tidak menyadari akan hal ini. Nah, apa sih keuntungan dari pembuat crack itu? Cracker atau pembuat crack ini yang paling berbahaya keuntungannya adalah dia sukses dalam menempatkan celah atau backdoor pada perangkat yang kita gunakan. Mereka bisa saja dengan mudah mengambil data-data penting atau memerintahkan perangkat kita untuk mengeksekusi perintah tertentu tanpa kita sadari. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah mencari crack kemudian menjalankan, ini biasanya kita diminta untuk mematikan auto scanning antivirus. Nah, kalau misalnya tidak berbahaya, kenapa antivirusnya dimatikan? Nah, itu mungkin pertanyaan yang pernah kita lontarkan. Itu resiko kehilangan data. Bisa saja nanti data-data kita akan hilang tanpa kita ketahui. Kemudian cacat aplikasi. Aplikasi-aplikasi bajakan yang kita cari di internet itu berpeluang atau mungkin sebagian besar cacat. Karena sistem komputer itu sangat kompleks dan rumit. Dalam satu aplikasi saja ada banyak sekali kode yang digunakan. Jadi, jika kita menggunakan aplikasi bajakan, tidak ada yang menjamin apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut. Kita kan hanya tahunya, ya pokoknya ada crack, nanti aplikasinya bisa kita jalankan penuh gitu kan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa software tersebut memiliki kecacatan karena memang tidak dikembangkan oleh pengembang resminya. Nah, ternyata cacat pada software ini, ternyata kalau kita biarkan, ini akan merusak komputer. Jadi komponen-komponennya itu juga akan rusak karena tidak bekerja secara normal. Kemudian terinfeksi virus komputer. Ini salah satu yang menyebabkan saya terpaksa harus pindah ke Linux 2010 lalu. Saya sudah capek dengan virus berbahan. Jadi setiap saya install Windows, virusnya nggak mau hilang. Ya, install antivirus, ternyata virusnya lebih kebal. Gitu. Jadi capek. Dan saya akhirnya mau tidak mau harus cari alternatif lain. Tidak ada komputer yang terbebas dari virus sebenarnya, termasuk Linux. Ya, Linux itu ternyata ada virusnya juga, tapi tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu membahayakan. Nah, virus ini dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lain melalui media USB flash disk ataupun koneksi internet. Selain itu, komputer juga bisa terinfeksi virus
Ternyata melalui penggunaan aplikasi atau software bajakan. Karena virus yang dibawa dalam software bajakan ini sudah pasti disengaja oleh pembuat cracknya untuk melemahkan, untuk mendapatkan data-data kita. Nah, akibatnya virus yang dibawa dalam software bajakan tersebut ini bisa menyebabkan yang tadi itu hilangnya data pada komputer dan juga membuat komputer jadi lemot. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin menggunakan komputernya setiap hari lama-kelamaan kok tambah lemot ya. Nah, itu kemungkinan penyebabnya adalah penggunaan aplikasi bajakan. Kemudian berikutnya bahayanya adalah ancaman malware. Nah, malware ini yang kapan hari diisukan tahun berapa itu ya. Nah, ini banyak orang yang takut untuk menyalakan komputernya. Banyak orang yang takut untuk terkoneksi dengan internet. Karena ada isu malware ini sedang mengancam perangkat komputer kita, termasuk sistem operasi dari sana. Apa sih malware itu? Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, komputer yang terkena malware ini akan menghambat kinerja dari CPU dalam membaca data yang diminta user. Hal ini kemudian membuat komputer jadi lambat, bahkan merusak fungsi pada komputer. Nah, ternyata bahaya sekali ancaman malware ini. Yang berikutnya, menghabiskan ruang penyimpanan. Hard disk kita tiba-tiba penuh, tiba-tiba partisi di hard disk kita merah. Padahal datanya mungkin hanya sedikit. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki pengalaman seperti ini. Nah, ternyata ada aplikasi bajakan ini yang selain tidak bisa diupdate, ini juga cacat. Ketika diinstal, nggak bisa diupdate, nggak bisa dijalankan, dihapus pun susah. Nah, ini ada ternyata aplikasi-aplikasi yang susah sekali untuk dihapus. Nah, ini yang akan menyebabkan memori penyimpanan jadi habis. Itu bahaya-bahayanya. Kemudian solusinya apa? Solusinya hanya ada dua. Yang pertama, membeli atau menyewa, membeli aplikasi original, atau menyewanya untuk kurun waktu tertentu. Itu solusi yang pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki dana yang lebih atau cukup untuk keperluan komputasi ini, maka ada alternatif kedua, yaitu mencari dan menggunakan alternatif aplikasi yang free. Yang aplikasi yang free ini tidak menyertakan crack, tidak membutuhkan crack, sehingga aplikasi ini memang didesain, dibuat untuk kita yang terkendala masalah biaya atau dana. Ya, mau tidak mau, Bapak Ibu harus memilih satu atau dua, pilihan pertama atau kedua. Itu solusinya. Kemudian kelebihan dan kekurangan Linux. Ini kelebihannya. Yang pertama adalah free, gratis. Sorry. Kelebihan yang pertama adalah free. Free ini tidak selalu gratis. Free ini diartikan bebas. Bebas dipakai, bebas didistribusikan, bebas dimodifikasi. Di Linux ada banyak sekali aplikasi yang bebas mau kita pakai untuk keperluan apapun. Kemudian mudah digunakan. Kemudian kalau ada yang bertanya, Pak, Linux itu susah, gitu ya. Ya memang susah, tapi itu dulu. Saat ini sudah banyak distro Linux yang sangat ramah pengguna. Contohnya Ubuntu tadi. Jadi distro Linux sekarang sudah mulai mirip dengan Windows,
sehingga pengguna pemula pun ini juga bisa langsung menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga, aman. Linux ini terkenal sebagai sistem operasi yang aman, baik dari aksi peretasan maupun dari serangan virus. Alasannya kenapa? Yang pertama, mungkin pengguna Linux-nya belum terlalu banyak. Jadi sasarannya masih sedikit ini. Jadi aman. Jadi malware, virus, ini mungkin enggan, nggak mau, sia-sia kalau misalkan mau nyerang Linux. Gitu. Kemudian yang kedua, secara default, standarnya, Linux ini tidak memberikan hak akses admin kepada penggunanya. Nah, ini berbeda dengan Windows kan. Jadi kalau di Windows, kalau ketika kita ingin install aplikasi baru, tidak ada perbedaan antara admin dengan user biasa. Nah, kalau di Linux, untuk memiliki hak akses sebagai admin di Linux, ini kita harus mengetikkan perintah khusus dan masih harus menuliskan passwordnya. Nah, itu sehingga bisa dikatakan Linux ini sementara ini aman. Jadi virus yang mau masuk ini masih ada ini bodyguard yang ini berada di pintu, di gerbang, ya, biasa masuk. Jikapun ada virus yang berhasil menerobos masuk, ini dampak kerusakannya minimal, tidak seperti di Windows. Windows itu hitungan detik kalau misalnya data sudah virus sudah menyebar, begitu data yang ada di flash disk dikoneksikan dengan laptop, ini virusnya sudah otomatis dalam hitungan detik ini sudah menyebar ke seluruh sistem. Kemudian yang keempat, yang gambar speedometer itu artinya performanya cepat. Di Linux ini tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk booting atau menghidupkan komputer ataupun mematikan komputer karena performanya yang cepat. Kemudian setiap shutdown, Linux ini kembali ke pengaturan awal ketika diinstal ulang. Beda dengan Windows semakin hari kita pakai, semakin lama nanti akan lambat, kemudian performanya akan lambat, itu dikarenakan tidak ada sistem restorasi seperti di Linux. Kemudian privasinya terjaga. Beda halnya dengan di Windows, Linux ini tidak mengumpulkan data pengguna, artinya privasinya ini bisa lebih dijaga. Nah, tanpa ada pengaturan tambahan. Berbeda dengan di Windows yang secara standar atau defaultnya, ini Windows akan mengaktifkan telemetri untuk mengirim data pengguna dan performance di komputernya. Kemudian memiliki banyak distro yang gambar di sebelah kiri bawah itu, pojok, itu logo-logo distro-distro yang banyak dikenal atau banyak dipakai oleh kebanyakan orang. Distro ini ada bermacam-macam, dibuat sesuai dengan tujuannya. Bapak Ibu nanti yang ingin mencoba Linux itu didata dulu apa kebutuhannya. Kalau untuk pengguna umum nanti Bapak Ibu bisa menggunakan distro Ubuntu yang paling banyak dipakai, kemudian Linux Mint dan lain-lain. Kemudian untuk edukasi ini juga ada sendiri. Kemudian untuk server seperti yang Pak Bahar lakukan setiap harinya itu menggunakan Linux server. Itu macam-macam distro, macam-macam distro. Kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah Linux ini rutin update, sehingga
tidak perlu khawatir sistem komputernya jadi jadul atau ketinggalan zaman, karena Linux ini selalu rutin melakukan update. Sebuah update ini nanti akan memastikan sistem berjalan dengan baik dan lebih aman. Bahkan kesalahan-kesalahan atau bug-bug kecil sekalipun nanti akan diperbaiki di update versi Linux yang terbaru. Kemudian cocok untuk developer. Jadi kalau Bapak Ibu kesehariannya suka coding-coding, nah Linux ini cocok sekali. Bahkan coding untuk anak, ini nanti di aplikasi Linux itu juga ada. Kemudian yang terakhir, komunitas yang sangat besar sekali. Ya, Linux ini memiliki komunitas seperti komunitas IGI Sultra Cerdas yang berisi Bapak Ibu guru hebat. Linux ini pun juga memiliki komunitas yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Jadi ketika kita menggunakan Linux, ternyata ada kesulitan, kita menemui kesulitan. Ini jangan khawatir karena ada komunitasnya. Bapak Ibu sampaikan kesulitan di mana, nanti trouble-nya di mana, nanti akan ada yang membantu. Tidak lengkap kalau saya tidak menjelaskan kekurangannya juga. Tadi sudah saya sebutkan kelebihan, sekarang kekurangan. Di sini saya lupa tidak menampilkan di slide untuk kekurangannya. Tapi saya bacakan saja dulu, sampaikan, saya jelaskan. Di Linux itu aplikasinya tidak sebanyak di Windows. Ya, termasuk Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. Jadi total aplikasinya nanti berbeda. Kemudian ada beberapa hardware yang tidak disupport. Itu juga termasuk kekurangan Linux, tetapi komunitas ini masih berupaya untuk mencarikan solusi. Kemudian tidak cocok untuk gaming. Gamer-gamer ini, game-game yang berat ini juga masih terbatas di Linux. Kemudian aplikasi, kita langsung ke aplikasi pendidikan di Linux. Mungkin ada yang penasaran apa sih aplikasi pendidikan yang ada di Linux? Apa masih bisa dipakai untuk pembelajaran di sekolah gitu ya? Yang pertama, ini saya sudah list, saya sudah daftarkan beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu manfaatkan, bisa dimanfaatkan. Ada TextMath, Text Typing, Child's Play, K-Stars, Scratch, Minuet. Saya jelaskan dulu satu persatu. Di dunia pendidikan, ini anak-anak kan suka dengan teknologi ya. Beda dengan kita, zaman kita masih dulunya belum ada teknologi secanggih sekarang. Nah, anak-anak generasi sekarang ini sudah akrab dengan teknologi pendidikan. Teknologi komputer mereka sudah tidak asing. Kalaupun mereka baru mengenal, hanya sedikit penyesuaian saja, mereka sudah bisa menjalankan aplikasi, meskipun tanpa diajari. Nah, di dalam dunia pendidikan, ini yang pertama ada TextMath, Text Typing. Sebenarnya ada banyak sekali. Di luar yang saya data ini, ada ratusan aplikasi pendidikan yang bisa dimanfaatkan. Tetapi saya hanya menyampaikan beberapa saja yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu coba. Yang pertama, TextMath. Ini berkenaan dengan matematika. Ada pembelajaran matematika berbasis permainan, TextMath. Ini mungkin saya akan demonstrasikan saja. Cara penggunaan dari TextMath.
Saya stop sharing dulu. Saya akan tampilkan keseluruhan layar yang ada di laptop saya. Ini adalah tampilan keseluruhan layar yang ada di laptop saya. Di sini ada aplikasi, menu aplikasi. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Belum lagi proses. Oh, masih proses. Di sini tadi ada aplikasi pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak usia 2 sampai 10 tahun. Kemudian ada aplikasi kimia, ada aplikasi geografi untuk SMA, ada aplikasi matematika, kemudian ada aplikasi yang berhubungan dengan mengingat kosakata. Ini bahasa untuk penerapan bahasa mungkin. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah aplikasi atau Linux yang ada di laptop saya. Saya akan minimize dulu semuanya. Ya, beginilah tampilan Linux saya. Ini distronya namanya MX. Jadi MX Linux. Ini Bapak Ibu nanti akan saya berikan link downloadnya supaya nanti Bapak Ibu bisa download, kemudian bisa jalankan nanti di laptop masing-masing. Tampilan desktopnya seperti ini. Berbeda dengan di Windows mungkin Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri di sini ada informasi jam, kemudian informasi baterai, informasi tanggal, kemudian di bawahnya ada informasi suhu, ada 70 derajat, wah ini panas sekali ini. Kemudian CPU-nya ini 96%, hampir penuh. Ternyata aplikasi Webex ini berat sekali di sini. Kemudian di bawahnya ada upload dan download, ya kecepatan upload dan download di sini. Kemudian ada persentase pemakaian hard disk, RAM, dan RAM tambahan atau swap. Kemudian bawahnya ada informasi tentang CPU dan memori. Di paling bawah, apps menu, ini ada aplikasi-aplikasi hampir mirip dengan di Windows yang terbagi atau dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama aksesoris, ini aplikasinya macam-macam, banyak sekali. Kemudian development, ini untuk pemrograman, education. Nah, ini aplikasi-aplikasi pendidikan ada di sini semuanya. Nanti kita akan coba jalankan satu persatu. Kemudian ada juga games-nya, ada yang hanya sekedar hiburan, ada yang termasuk pendidikan. Kemudian grafik, Bapak Ibu yang biasanya suka edit foto atau buat logo, nanti aplikasinya bisa pakai ini. Ada banyak di sini. Kemudian internet, ini ada web browser, kemudian ada chatting juga, dan lain-lain. Ada Telegram. Untuk multimedia, ini Bapak Ibu yang biasa memutar musik, memutar video, ataupun mengedit audio, mengedit video, ini semuanya juga ada di sini, di bagian kategori multimedia. Kemudian
aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai, ini bisa kita simpan di bagian favorit. Nah, di bagian favorit. Di sini saya akan jelaskan tentang aplikasi yang pertama, TalkSmart. Kita ketikkan aja TalkSmart. Nah, di sini ada TalkSmart. Learn Math with Talks. Jadi belajar matematika di sini. Matematikanya matematika sederhana dulu. Ini berbasis permainan, permainan sederhana. Ini cocok untuk anak-anak, usia SD. Ini tampilan awalnya, Talks for Kids. Nah, ini aplikasinya. Jadi bisa kita mainkan sendirian, bisa kita mainkan bersama teman yang terhubung dengan koneksi LAN. Kemudian ini ada Factoroid. Ini mungkin nanti biar seru, Bapak Ibu bisa jalankan sendiri. Kita coba play alone. Nah, di sini ada Math Training Academy. Ternyata ada akademinya, ada pelatihannya di sini. Kemudian kita coba play arcade game. Kita langsung aja play. Kemudian ini macam-macam karakternya. Ya, karena sederhana mungkin bagi Bapak Ibu tidak terlalu menarik ini. Nah, ini kita harus ketikkan angka hasilnya, penjumlahan 1 ditambah 7 berapa, ketikkan di keyboard, hasilnya misalnya 8, nanti akan muncul di sini angka 8, ketikkan enter, nanti asteroidnya akan tertembak di situ. Kemudian di sini 8 ditambah 2, kita ketikkan 10, enter. Nah, ini melatih anak-anak untuk matematika dasar, penjumlahan. Selain penjumlahan, ini nanti ada perkalian, pembagian, dan yang lebih kompleks lagi nanti. Ini kalau kita biarkan atau kita menjawabnya salah, meteor ini akan jatuh ke rumah penguin yang ada di bawah ini. Dinyatakan kalah kalau semua rumah ini hancur. Kita coba saja. Sedikit lagi. Coba kita jawab salah. 8, 9. Nah, ini contoh dari TalkSmart. Mungkin kita akhiri saja dulu untuk TalkSmart, karena masih ada banyak aplikasi lain. Di sini juga akan tertera scoringnya. Nanti siapa yang tertinggi, misalnya ada siswa kita yang di SD, ini menjalankan TalkSmart ini di laboratorium komputer, maka akan ketahuan, guru akan bisa melihat siapa skornya yang paling tinggi di situ. Kita akan keluar. Selain TalkSmart, untuk melatih mengetik, kita juga punya Tux Typing. Kalau tadi berhubungan dengan angka, yang ini berhubungan dengan huruf. Di sini ada level kesukaran, mulai mudah, medium, sampai sulit. Kita ketikkan di situ ikan-ikan yang jatuh dari langit. Aneh kayaknya ikan jatuh dari langit ya Bapak. Kita ketikkan poplar. Ya, kemudian kita tinggal tunggu. Setelah kita ketikkan poplar, nanti ikannya akan masuk ke mulut penguinnya. ASH. Karena levelnya level mudah, jadi ya kita lihat mudah sekali.
kita akan akhiri ini karena permainannya ya cukup seperti ini. Kita hanya membutuhkan kemampuan untuk mengetik. Cocok bagi siswa-siswa kita yang belum mengenal komputer, belum bisa mengetik. Karena harus berlatih memilih tools-nya, huruf-hurufnya itu kita harus hafal. Kalau tidak ya mungkin akan kesulitan, gamenya akan selesai. Kemudian Smart typing sudah. Kemudian sekarang ke aplikasi berikutnya. Ada Child's Play. Child's Play. Ini sebuah paket aplikasi pembelajaran, juga masih untuk anak-anak. Ini sudah terlihat Child's Play disponsori oleh. Nah, di sini ada permainan memori, mengingat yang ini memori mengingat suara-suara. Ini juga masih untuk anak-anak. Kemudian Simon Says, ini apa yang dikatakan oleh seseorang. Kemudian ada semacam Pac-Man ya. Pac-Man. Kita coba aja Pac-Man-nya. Mungkin menarik. Di sini siswa harus menemukan kata tomato. Harus menemukan kata tomato dengan menggerakkan si Pac-Man ini untuk menelan angka-angka atau huruf-huruf sesuai dengan urutan. T-O-M-A-T-O. Kita ke T dulu. T, kemudian O, setelah itu M, A, kemudian T, dan terakhir O. Nah, begitu cara menjalankan permainan ini. Ya. Hampir sama dengan permainan kita zaman dulu, ya. Mungkin Pak Bahar, kita sering memainkan Pac-Man, tapi ini didesain untuk pembelajaran. Ini mungkin anak kita mungkin harus memaksa diri untuk menyenangi karena mungkin pembelajarannya sedikit membosankan. Karena permainan-permainan atau game-game sekarang ini kan canggih-canggih. Tapi setidaknya kita bisa memberikan pemahaman tentang pelajaran menemukan kata. Itu salah satu contohnya. Kita akan kuis. Di sini ada kuisnya juga. Ini harus ini masih versi demo ternyata. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk explore lebih jauh. Child's Play sudah, kemudian ada Scratch. Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang tidak asing dengan aplikasi pemrograman Scratch. Bapak Ibu bisa mengajarkan putra-putrinya untuk berlatih konsep dasar pemrograman di sini. Untuk memahami pemrograman, kita untuk yang pemula, kita tidak perlu menghafal rumus ya, bahasa-bahasa atau sintaks-sintaks pemrograman. Nah, menggunakan Scratch ini kita bisa membuat sebuah program yang menarik hanya dengan tracking saja. Ada motion, look, sound, pen,
Nah, mohon maaf saya tidak menjelaskan ini terlalu jauh karena masih banyak aplikasi yang harus kita tunjukkan. Di sini mungkin Bapak Ibu yang penasaran bisa langsung aja googling ataupun cari di YouTube bagaimana cara membuat program dengan Scratch. Ini simple, tidak perlu harus menghafal sintaksnya. Itu Scratch. Kemudian berikutnya Keystars. Aplikasi Keystars ini di SMA cocok ya, karena mempelajari tentang bintang-bintang di sini. Karena saya basicnya matematika, saya mungkin tidak begitu pahami tentang aplikasi ini. Tetapi bisa dipelajari mungkin guru-guru IPA atau IPS ya, yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, mencari Venus yang mana, Merkurius yang mana, kemudian Mars bentuknya seperti apa, kemudian beserta dengan ini koordinat-koordinatnya. Ini saya nggak begitu paham ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang mengajarkan tentang bintang-bintang ini bisa di explore lebih lanjut geografi ya, guru geografi. Stars. Kemudian berikutnya geografi. Ini juga hampir sama dengan geografi yang tadi, cuman di sini aplikasi ini untuk menentukan atau menemukan negara dan provinsinya. Jadi ini contohnya yang saya perlihatkan adalah peta Indonesia. Kemudian ada tesnya juga di sini. Lokasi untuk provinsi. Please click on Riau. Di sini. Kita harus mencari Riau ini, yang mana? Apakah di sini? Ternyata salah. Kemudian Sulawesi Barat. Kemana? Kita tinggal klik mana provinsi yang dikehendaki di sini. Ini juga cocok digunakan di SMA. Untuk mencari map yang lain, negara-negara lain, bisa menggunakan open map, kemudian tentukan negaranya yang mana, provinsinya mana saja. Nah, ini hanya sebatas provinsi. Untuk ketua RT tidak ada di sini, Pak Bar. Mulai kecil nih. Ketua RT, ketua RW, dusun, dan lain sebagainya. Igi Sultra nggak kelihatan ya. Oh, Igi Sultra ya. Di mana ini, Pak Bar? Lokasinya ini. Riau. Ini daftar pertanyaannya ada di sini. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut karena nanti di akhir materi saya akan berikan informasi bagaimana cara mendapatkan Linux dan bagaimana cara menjalankannya. Kemudian sekarang matematika. Tadi matematika untuk anak-anak. Sekarang di jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada Kebraj. Ini khusus aplikasi yang membahas tentang pecahan. Siswa saya ini termasuk yang paling susah memahami tentang operasi pecahan. Nah, kita bisa memanfaatkan ini. Ini ada latihannya, kemudian ada pembelajarannya. Ada soalnya, ada latihan. Contohnya exercise, kita klik. Ini sayangnya masih dalam
bahasa Inggris yang masih, oh ini coba aplikasi bahasa. Ada nggak Indonesia? Oh, ternyata nggak ada. Masih belum mendukung. Kita menentukan presentasi. Persen 75% dari 300 berapa? Kita tinggal masukkan 75 kali 3, 21, 225. Contohnya seperti itu. Kemudian dicek, ternyata benar. Kemudian kita bisa, ini secara otomatis aplikasi ini nanti yang akan mengacak. Di sini ada aritmetika, ada perbandingan, ada konversi desimal ke pecahan, kemudian pecahan campuran, ada faktorisasi, ada presentasi. Bapak Ibu mungkin bisa memberikan ini untuk latihan mandiri anak-anaknya di rumah, mempelajari tentang khusus pecahan. Itu contoh dari Cambridge. Kemudian aplikasi yang lain, kita sudah. Halo. Ada GeoGebra. Ini tidak asing bagi guru-guru matematika ya. Halo, izin Master Ferry, Pak Ya, Adam. ya. Ini sudah pukul 15.45, barangkali ada sesi Q&A, kita bisa diskusi. Sampai saat ini juga Pak Kadisnya belum bergabung dan sudah ada beberapa pertanyaan saya lihat pop up muncul di chat. Silakan Pak Adam dipandu, barangkali kita bisa masuk ke sesi diskusi. Master Ferry, barangkali tampilan demo ini bisa bisa di skip Ya, dulu. Masih ada teori yang terkait Linux atau gimana Pak Ferry? Oke, siap. Mungkin masih ada teori-teori seputar Linux penyampaiannya Pak Ferry atau gimana? Tinggal 2 slide terakhir Pak. Boleh. Silakan. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin penasaran bagaimana cara menjalankan Linux. Seperti yang tadi saya jelaskan, Linux itu ternyata ada di dalam keseharian kita, termasuk di perangkat Android. Ya, Android itu ternyata dibangun menggunakan Linux. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, saya belum paham Linux, kemudian bagaimana saya harus memulai gitu. Nah, Bapak Ibu untuk menjalankan Linux ini ada 3 tipe. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa install, ya, bisa pasang Linux-nya di laptop, di komputer, di PC, ataupun di perangkat-perangkat yang lain. Kemudian untuk yang kedua, ini Live Linux. Live Linux ini semacam sistem operasi portable. Live Linux ini yang saat ini saya jalankan. Jadi laptop yang saat ini saya gunakan, ini sistem operasinya adalah Live Linux. Jadi kemana-mana saya tidak perlu membawa laptop, saya cukup membawa flash disk atau CD atau SSD, di situ solid state drive, yang di situ isinya ada sistem operasi Linux-nya. Sehingga ketika saya ingin menjalankan Linux di sekolah misalnya, saya tinggal tancapkan USB flash disk itu tadi ke komputer di sekolah. Kemudian dihidupkan komputernya, secara otomatis komputer akan berubah menjadi Linux. Begitu. Jadi komputer-komputer yang lain pun juga sama, tinggal tancapkan flash disk, nanti Linux-nya akan jalan. Kemudian yang ketiga, Linux ini ternyata juga bisa dijalankan di atas web browser. Ini tentu masih menggunakan sistem operasi untuk menjalankan web browsernya. Nah, di sini Bapak Ibu yang memiliki STB atau set-top box,
Android TV di rumahnya, ini juga bisa diinstal Linux ternyata. Jadi bisa dimanfaatkan nanti TV atau smart TV-nya di rumah, ini nanti bisa disulap menjadi sistem operasi Linux. Bisa YouTube-an dengan layar yang lebih lebar gitu. Itu bisa dipasang di sana. Atau Raspberry, yang tengah ini Raspberry, yang bawah ini smart TV. Kalau Bapak Ibu ada TV, televisi yang tidak dimanfaatkan karena mungkin channelnya jelek-jelek misalnya, Bapak Ibu bisa sulap TV-nya dengan membelikan STB. Nah, STB satu box ini nanti mungkin harganya sekitar 250-an ribu. Dengan beli itu nanti TV-nya di rumah, baik TV flat, LED, LCD ataupun TV tabung, itu nanti bisa menjalankan sistem operasi Linux. Jadi cukup hemat dengan 250, kita tidak perlu membeli laptop, kita tidak perlu membeli PC, kita bisa jalankan Linux dan kita bisa bekerja dengan Linux. Kemudian, sudah habis, sahabat. Free your life with Linux. Jadi bebaskan diri Anda, hidup Anda dengan Linux. Gitu, Pak Bar. Selanjutnya mungkin sesi question and answer. Silakan Pak Adam. Halo Pak Adam, silakan. Mikrofonnya dulu Pak Adam. Bentar ya. Oke, Iya, sip. Adam. Materi yang bagus sekali, saya kira, dan ini menjadi tantangan buat kita lagi nih. Kalau orang yang sering oprak-aprik database atau mungkin kawan-kawan yang sudah familiar dengan apa yang sudah disampaikan tadi, khususnya dalam Linux ya, pasti lebih tertantang. Makanya pas diskusi dan tanya jawab. Nah, bagi kawan-kawan mungkin yang sudah pernah atau sedang memakai Linux ini, ya otomatis kita pakai diskusi untuk the next. Kalau yang baru berkenalan, kita pakai untuk bertanya jawab. Oke, kalau kita lihat di chat yang masuk sudah banyak ini Pak Ferili yang ingin bertanya langsung kepada narasumbernya. Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Amin Asintor Esos. Ya, pertanyaannya nih, sebuah sistem operasi yang menarik tentang OS Linux, cuma masalahnya selama ini kita dimanjakan dengan OS Windows. Nah, bagaimana cara bagi pengguna Windows untuk migrasi ke sistem operasi Linux yang mungkin masih agak asing bagi sebagian orang? Mohon solusinya, terima kasih. Oke, langsung dijawab, bagus nih. Mas Firly, silakan. Terima kasih. Dengan Pak siapa tadi ya? Muhammad Amin Asiontoro. Muhammad Amin, Bapak Muhammad Amin. Pertanyaannya bagus. Saya akan membagikan pengalaman saya dulu saat pertama kali mengenal Linux tahun 2005. Saya mengenal Linux tahun 2005. Kemudian saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa saat itu, karena masih terbatas di teman-teman yang masih ini menggunakan Windows semuanya. Jadi saya browsing-browsing, kemudian di situ saya perlahan Pak migrasinya. Yang saya lakukan adalah mengubah kebiasaan. Yang pertama menggunakan Microsoft Windows, Microsoft Office dari Word, Excel, PowerPoint, itu saya ubah dulu. Saya ganti dengan aplikasi yang free, yaitu LibreOffice. LibreOffice ini ternyata masih bisa dijalankan di Windows, ada versi Windows-nya. Nah, mungkin solusi dari saya, silakan Bapak ganti dulu Microsoft Word-nya ini dengan LibreOffice. Tidak perlu di-uninstall, cukup download saja LibreOffice, dan diinstal di Windows-nya. Nah, begitu setiap hari menggunakan LibreOffice,
ada LibreOffice untuk Word namanya Writer, untuk Excel namanya Calc, kalkulator, kemudian untuk presentation, PPT, PowerPoint, ini presentation atau Impress. Jadi dari situ dulu, Bapak, nanti kalau sudah Bapak yakin, mantap, sudah melupakan Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint, maka baru boleh dihilangkan, di uninstall, karena akan melegakan memori komputernya. Karena ukuran Microsoft Office ini dibandingkan Libre, ini sekian puluh kali lipat besarnya, lebih ringan LibreOffice. Oh, yang kita kerjakan berhubungan dengan Microsoft Office Word itu hanya sekedar mengetik, ya, ketik mengetik, membuat naskah, cerpen, laporan, dan lain sebagainya. Dan itu pun sekarang sudah bisa dilakukan di LibreOffice. Nanti Bapak silakan cari informasi tentang LibreOffice, kemudian download yang versi Windows dan dipasang di Windows-nya. Dan mencoba membiasakan diri menggunakan LibreOffice. Nah, aplikasi-aplikasi yang lain ini juga nanti boleh bertanya ke saya, aplikasi apa yang bisa dipakai untuk menggantikan Photoshop misalnya. Nah, nanti akan ada aplikasinya yang lain. Itu pun juga diperlakukan sama. Kalau ingin benar-benar memiliki niat untuk migrasi dari Windows ke Linux. Yang saya rasakan dalam 10 tahun ini, saya sudah terbebas dari Linux, Pak. Jadi nggak perlu pasang antivirus, kemudian saya tidak takut untuk kehilangan data, dan saya nyaman sekali bekerja. Begitu, bekerja dimanapun, karena sistem operasi Linux saya portable. Begitu. Begitu, Pak. Teman. Oke, terima kasih Mas Ferry. Ya, mudah-mudahan mendapat pencerahan lagi nih ya. Jadi memang harus move on dulu nih Mas Ferry ya dari Windows. Betul, betul. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya nih. Apakah bisa untuk semua mata pelajaran atau hanya matematika aja nih? Oke, langsung tuh. Ya, Linux itu mirip dengan Android karena Android ini dibangun di atas Linux ya. Kalau Bapak Ibu pernah mencari aplikasi di Play Store, itu tidak jauh berbeda dengan di Linux. Jadi ada software centernya, ada tokonya di situ. Kita tidak usah cari aplikasi ke manapun, ke Google atau di luar sana. Di Linux sudah ada pusatnya, pusat aplikasi. Kita tinggal ketikkan di sana, kita cari di sana, kemudian nanti kalau sudah ketemu, tinggal install. Jadi tidak perlu di-download. Tapi untuk mapel-mapel tertentu, ini memang harus googling dulu, cari. Ini kalau di Windows biasanya Bapak Ibu pakai aplikasi X misalnya. Nah, coba aja di Google dicari alternatif pengganti aplikasi X gitu. Nanti akan muncul. Nah, begitu muncul aplikasi yang diinginkan itu baru dimasukkan di software centernya, di pusat softwarenya. Begitu ada, tinggal install. Sudah begitu aja, Pak Adam. Oke, sip, jelas dan tercerahkan semua nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ada lagi nih. Apakah di laptop atau di desktop bisa disetting untuk dual boot untuk Windows dan Linux? Ya, silakan Mas Sangat Fir. bisa. Ya. Sangat bisa. Jadi Linux ini bisa diperlakukan sebagai istri kedua, Pak. Jadi bisa hidup berdampingan dengan harmonis begitu ya. Jadi di laptop, kita punya laptop, kita ingin isi karena kita mungkin masih awam tentang Linux, dalam proses migrasinya itu kita harus menyesuaikan diri untuk membiasakan diri untuk bekerja dengan Linux. Untuk itu nggak mungkin dong kita langsung secara signifikan kita berganti ke Linux. Tentu kita akan pusing di situ. Nah, mungkin
Bapak Ibu bisa buat alternatif dual boot. Jadi bisa dipasang Linux-nya berdampingan dengan Windows. Jadi ketika nanti menyalakan, menghidupkan komputer, nanti akan ada dua pilihan, mau menjalankan Windows atau mau menjalankan Linux. Begitu Pak Adam. Oke, sip. Jadi memang Linux dan Windows ini, operasi sistem ini ya, mereka sudah siap dimadu dalam sebuah desktop ataupun laptop. Lagi-lagi. Waduh, istilahnya Oke. menyeramkan itu Pak. Sisi awalnya menyeramkan, tapi kalau sudah bisa move on, bahkan bisa membahagiakan saya kira nih, Mas Fer ya. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya di Q&A-nya kita, eh, yang dipasang di TV berarti bisa pakai keyboard sambungan atau cuman keyboard on screen? Wah, gimana nih maksudnya nih? Iya, gimana Ya, tuh, Mas Fer? di Linux itu sudah ada aplikasi onboard. Jadi keyboardnya virtual di layar itu juga ada aplikasinya di Linux. Kalaupun ingin menambahkan keyboard fisik yang USB itu di TV-TV zaman sekarang itu sudah ada colokannya, ada USB-nya Pak Adam. Jadi Iya, bisa iya, iya. juga nanti ditambahkan keyboard. Keyboard belinya mungkin 35.000 ya, cukup murah. Iya, iya. Tinggal tancapkan aja di situ. Kalau nggak pakai keyboard fisik, juga masih disediakan oleh Linux keyboard virtual atau onboard. Gitu Pak Adam. Oke, sip. The next question nih dari Pak Dimas Adam Saputra. Apakah Live Linux tetap menggunakan metode terminal untuk mengakses APK atau lainnya? Soalnya katanya untuk OS Linux biasanya menggunakan terminal. Oke, next. Pak Ferili. Ya, ini terminal bukan tempat ini ya Pak ya. Terminal bukan tempat base ini. Tapi terminal di sini adalah perintah kode seperti di Windows itu MS-DOS. Dulu Linux zaman dulu ini untuk mengakses aplikasi-aplikasi dan menjalankan apapun, ini perintahnya memang pakai terminal. Dan sampai saat sekarang pun terminal ini masih tetap ada karena perintah melalui terminal ini biasanya ampuh begitu. Tetapi untuk distro-distro yang ada saat ini sudah memanjakan pengguna. Jadi meskipun tanpa terminal, kita bisa menjalankan perintah-perintah tertentu di situ. Begitu Pak Adam. Iya, sip. Ini ada yang tadi pertanyaan yang udah ketimbun nih kayaknya pertanyaannya. Terus kalau kita gabung, kayaknya sama juga nih. Nih ada teman yang bertanya apa kayaknya udah merasa tertarik nih Mas Fer dengan pemaparan tentang Linux. Kayaknya dia minta ini grup yang bisa dipakai berdiskusi untuk pengetahuan tentang Linux gitu. Siapa tahu bisa di-share di sini grup-grup yang udah terbentuk. Kayaknya pertanyaannya mengarah ke situ tuh. Kemudian yang kedua, ada tipe tertentu nggak untuk laptop yang digunakan ketika memakai Linux? Oke, next Mas Fer. Baik, Pak Adam. Untuk grup mungkin bisa difasilitasi oleh Sultra Cerdas. Nanti kita bisa adakan dialog, kemudian berbagi pengalaman dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman yang hadir pada pertemuan webinar kali ini masih bisa lanjut dan memuaskan keinginannya untuk berpikir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada tipe atau spesifikasi laptop tertentu gitu ya? Kalau saya ini pakai sarung itu menyesuaikan. Jadi Linux ini menyesuaikan spesifikasi komputer yang Bapak Ibu punya. Bahkan spesifikasi laptop terendah pun ini masih bisa menjalankan Linux. Itu, Pak.
Ya, oke. Buat teman yang kedengeran suaranya bisa di unmute nggak? Ah, oke. Demikian Mas Fer untuk pertanyaan di chat di Q&A kita. Nah, sekarang saya buka langsung nih buat kawan-kawan yang lain yang masih tetap tongkrongin kita di sini, yang masih tetap duduk manis. Silahkan yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita, kami persilahkan. Silakan teman-teman. Iya, silakan buat teman-teman yang lain di luar chat yang ingin bertanya dengan pemateri kita yang hari ini masih siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan langsung nih dari kawan-kawan yang dari tadi bergabung. Alhamdulillah untuk partisipan kita peserta hari ini tuh ada 91 partisipan. Alhamdulillah ini iya menandakan bahwasanya ini hal yang baru buat kita yang selama ini memakai operasi sistem kita Windows. Kayaknya kita bisa beralih dikit deh belajar sambil belajar move on gitu dari Windows. Apalagi kalau Linux sekarang udah banyak ya Mas Fer ya. Distro-distro yang memfasilitasi untuk program-program ya, servernya gitu. Udah banyak ya. Ya. Kalau kita lihat di distrowatch.com, ini ada 100 yang terdaftar distro-distro terbaik yang mungkin bisa dicoba. Jadi downloadnya di sini aja Pak. distrowatch.com. Alamatnya di situ, kemudian di sini ada peringkatnya juga. Jadi distro Linux mana yang paling banyak diminati di situ. Peringkat 1 ditempati oleh distribusi apa gitu. Di sini yang daftar ada 100 distro. Ya. Ini memiliki tampilan khas tersendiri. Bahkan Bapak Ibu hebat di sini, ini juga bisa memodifikasi Linux-nya ini ala Bapak Ibu. Jadi ala Verily misalnya. Ciri khas tersendiri Linux yang saya kembangkan gitu. Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, misalnya wallpaper-nya diisi fotonya Pak Adam misalnya. Jadi wallpaper ini nanti begitu dimodifikasi, kemudian disebarkan ke temannya, nanti temannya yang install Linux-nya Pak Adam, nanti akan kelihatan wallpaper-nya langsung fotonya Pak Adam. Asik. Jadi kita bebas ya untuk bebas di sini. Kreasi. Nah ini ada yang bertanya lagi nih dari Hasrul. Mau tanya apakah ada aplikasi untuk editing video yang sekelas Adobe Premiere Pro yang bisa berjalan di Linux gitu? Udah pernah oprak-aprik ya Mas Fer? Next. Ya, saya bergulat dengan video itu mulai 2007. Jadi sampai sekarang. Di sini ada aplikasi-aplikasi pengolah video yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk mungkin untuk mengatasi atau menyelesaikan pekerjaan terkait dengan video. Ada banyak sih. Cuman yang sering saya pakai di sini adalah shortcut. Ya, shortcut ini aplikasinya ringan, kemudian keunggulannya dia memiliki dependensi sendiri. Dependensi ini maksudnya dia tidak memerlukan maksudnya sistem-sistem pembangun yang lain. Jadi kalau aplikasi yang lain ini masih harus install codec, compression and decompression. Kalau ini nggak usah. Jadi sudah include di dalamnya. Tampilannya mungkin tidak semenarik Premiere Pro atau aplikasi-aplikasi di Windows, tetapi minimal kita bisa melakukan pekerjaan terkait editing video di sini. Ada banyak sekali di YouTube, di Google tentang shortcut dan perkembangannya di sana bisa dipantau. Kemudian berikutnya ada Kdenlive. Di sini saya tidak pasang, jadi nggak ada. Saya biasanya pakai shortcut ini.
Begitu Pak Adam. Oke, mudah-mudahan Pak Hasrul bisa mendengar dan langsung tertarik gitu loh ya untuk ini mau memakai Linux. Oke, terus ada apakah aplikasi pendidikan tadi tersedia juga di distro Debian? Oke, satu pertanyaan lagi nih, kayaknya nih Mas Fer karena waktunya kita. Apakah aplikasi pendidikan tadi yang dipaparin tadi itu tersedia juga di distro Debian? Uh, Semua distro Linux itu sama Pak Adam, cuman yang membedakan adalah tampilan dan file sistemnya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, ini bisa saja di distro yang lain. Intinya distro ini satu kesatuan, cuman beda tampilan gitu aja. Ada yang cakep, cantik, menarik, ada yang simple, minimalis, begitu. Tinggal pilih. Kalau saya yang simple dan menarik saya dan gratis. Seleranya Oke. sama dengan saya. Oke, Mas Frey, Mas Ferry, ya mudah-mudahan deh kita bisa ketemu lagi nanti. Waktunya kita sudah mepet sekali, udah pukul 16.00. Yang pasti harapannya teman-teman, kayaknya pantas lagi nih, kayaknya Bro Ketua Umum IG Sultra untuk buat satu materi lagi, Bro Ketua. Pak Bahar untuk buat satu materi untuk Linux kayaknya ini. Tertantang kita ini, tertarik gitu. Mana nih kira-kira nih, Pak Ketua? Izin komentar, Master Ferry. Iya, Monggo. iya. Adam, terima kasih. Satu tantangan yang luar biasa. Ya, saya pakai Linux. Ya, sebelumnya tahun ya tanpa sengaja sih ya. Saya terjebak di jalan yang tersesat di jalan yang benar pada saat itu. Ya, karena Dinas Siratal Mustaqim. ya, karena apa ya? Mengenal Linux itu memang sesuatu hal yang menarik ya, karena kan mengapa saya mengatakan ini ya, karena Linux ini kalau seorang yang mengetahui komputer atau bahkan mungkin bisa dikatakan wah saya udah jago main komputer, kalau belum tahu Linux rasanya masih ada yang kurang gitu. Sebab apa? Kalau kita bicara secara umum eh, tampilan layar dan apa yang terjadi di balik layar itu sebenarnya kita paling paling pas ya kita harus mengetahui Linux. Dalam eh, Pak Ferry barangkali udah pernah ketemu Kang Ono ya, Ono W Purbo atau belum? Iya, sudah. Nah, saya pernah kalau di history Facebook saya itu tahun 2007 Kang Ono itu pernah berkunjung di Kendari dan saat itu saya masih mahasiswa dengan wajah lugu dan eh, nggak pernah mikir kalau hari ini saya harus di Iki Sultra dan membahas materi ini. Waktu itu dengan Kang Ono memperkenalkan satu teknologi 4G ya, teknologi 4G. Bayangin tahun 2007 akses internet masih menggunakan Telkomnet instan, tapi dengan Linux eh, pada saat itu beliau udah jauh memikirkan perkembangan teknologi yang hari ini kita sudah gunakan. Bapak Ibu, Pak Adam dan Pak Ferry, saya sengaja mengundang beliau ini. Perkenalan awal saya dengan Pak Ferry itu via virtual dan sampai hari ini alhamdulillah belum pernah bertemu secara langsung. Tapi tapi Indonesian Digital Teacher lah yang saya pertama kali bertemu dengan Pak Ferry dan saya melihat sesuatu hal yang bermakna di sana. Saya jujur aja pengguna Windows dan pengguna Linux juga ya. Cuman pengguna Linuxnya di dunia bisnis karena di sana lebih menjanjikan. Dan alhamdulillahnya di Linux lah kemudian saya mengembangkan usaha saya dan saya tertarik untuk membagikan ini sebenarnya kepada teman-teman.
Sehingga kita apa tadi di bagian akhir slide-nya Pak Ferry, free your life with Linux gitu ya Pak Ferry ya. Halo Pak Ferry. Iya. Betul, Pak. Ya. Bebaskan dirimu. Bebaskan hidupmu dengan Linux gitu ya, luar biasa. Ini satu slogan yang menarik untuk teman-teman ketahui bahwa ternyata memang kalau kita mau bebas, teman-teman kalau mau bebas, pelajari Linux dan gunakan. Kalau saya tipnya gini ya, kalau teman-teman mau mengetahui Linux, pakailah. Gitu. Itu saja, sederhana. Nah, di Kendari dulu pernah kami membentuk Kendari Linux Group ya. Saya sempat ada menyimak tadi ada pertanyaan, ada permintaan, oh ini ada grup apa gitu. Dulu ada namanya KLUG, KLUG, ya Kendari Linux User Group dulu di tempat saya. Dan saya pernah beberapa kali kami kopdar untuk mempelajari Linux. Ada rilis kandidat apa dulu Sabili ya Linux. Seblankon pernah, dan ya di sana saya belajar sebenarnya sepintas ya, mendengar, menyimak, pulang ya banyakkan belajar sendiri, karena kalau menunggu komunitas meeting lagi rata-rata komunitasnya pada sibuk gitu ya, pada sibuk di usahanya masing-masing, mencari kehidupannya masing-masing karena mereka orang-orang yang merdeka gitu ya. Saya menyenangi kemerdekaan. Seperti itu. Pak Adam, insya Allah nanti kalau ini bisa boleh berlanjut, Pak Ferry mungkin bisa kita partner jadi pelatih ya untuk pengenalan Linux basic mungkin ya, instalasi apa ya, instalasi terus pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang standar mungkin bisa ya Pak Ferry ya. Kita coba lakukan di Sultra atau gimana? Di Wajib Sultra. kayaknya Pak Fer. Siap. Saya sudah jatuh hati ini dengan Sultra Cerdas nih. IG Sultra Cerdas sama Indonesian Digital Teacher gitu ya. Asik. Bisa Pak Ferry. Pokoknya ini teman-teman semua, saya sih Linux, alhamdulillah saya udah hidup dengan Linux gitu ya. Tapi Windows juga saya tidak ini karena di OS Windows lah awalnya saya mengenali komputer. Saya mengenali install Windows, install driver. Kemudian dari sana perkembangan ternyata dunia bisnisnya lebih besaran di Linux ya. Dan kalau bicara server, bicara teknologi web, ya yang paling ini sebenarnya teman-teman perlu ketahui bahwa seluruh server yang saat ini di seluruh dunia hampir semuanya menggunakan teknologi Linux ya teman-teman. Kenapa? Karena Bahkan dia Microsoft pun servernya pakai Linux ini. benar ya. Gitu ya. Iya. Jadi saya mengenali rekan-rekan di Microsoft yang juga menggunakan merupakan partnership dari Microsoft di sistem operasi induknya dia pakai Linux ya, pakai Linux. Ya, saya belajar cloud juga di Linux gitu ya. Nanti di Linux ternyata kayak gini. Ya, saya belajar cloudnya di Linux, memahami Windows-nya akhirnya lebih mudah gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, tapi sekali lagi itu adalah bagian dari rasa ingin tahu dan bisa dijawab pertanyaannya Bapak Ibu semua, rasa ingin tahunya semua. Bapak Ibu saat ini udah enak, buka YouTube udah pintar. Dulu kita pakai disket, kadang-kadang disketnya dibawa dari warnet, pulang ke rumah udah nggak bisa kebaca gitu ya. Disket yang bunyi-bunyi itu kalau diputar dan isinya hanya 1 mega, 1 mega, 4 itu dulu belajar Linuxnya kayak gitu. Jadi teman-teman ya syukur hari ini kita sudah punya flash disk, sudah punya SSD, sudah punya teknologi NVMe yang bisa dimanfaatkan untuk belajar. Jadi luar biasa ini materi Pak Ferry. Kita udah di penghujung waktu. Sayang sekali kelihatan memang Pak Kadisnya sibuk. Chatting saya yang terakhir hanya di OK dan beliau belum bisa bersama-sama kita. Mohon maaf barangkali Pak Adam dan kawan-kawan panitia.
kita pending dulu launchingnya ya, sekalian di webinar Ya. internasional aja gimana bagaimana Pak Adam? Hanya Oke, webinar internasionalnya malam-malam ini, mudah-mudahan beliau sip. bisa. Kayaknya biasanya kalau malam hari bisa tuh, mungkin Siap, Bro webinar. Ketua. Siap, Bro Ketua. Ya, ya. Baik. Bu Indah masih monitor kah atau Iya, gimana? silakan Atau, Bu Indah. atau Bu Indah Ya, mungkin sudah istirahat. paling tidak banyak ilmu deh yang kita dapat hari ini dari kegiatan virtual yang kita laksanakan. Terima kasih banyak semua deh ya, kawan-kawan, utamanya buat narasumber kita yang siap sedia selalu mendampingi kita untuk kemajuan organisasi khususnya, utamanya di materi kita hari ini, Linux. Kalau nggak pakai X, Linux. Nah, itu. Kalau Linux kita harus hilangkan, tapi kalau Linux harus kita hadirkan di proses kreativitas kita, utamanya adalah meningkatkan dunia pendidikan. Iya, harapannya kita seperti itu. Ya, Ibu Indah, kalau masih nongkrong di sini, masih stay pendengaran, gimana? Kita langsung ke keynote speaker kita hari ini yang siap sedia, ada Bro Ketua Pengurus Wilayah IGI Sulawesi Tenggara untuk memberikan arahan, penyampaian, dan Pak Adam, ya, disilahkan Pak Master Ferry memberikan closing statement sebelum ke Pak Ketua IGI. oke, siap diterima. Silakan Mas Bro Ferry untuk closing statement kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Adam, Bu Indah, Pak Bahar, dan teman-teman yang lain. Linux ini sebenarnya kita sudah lakukan, sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di Android. Ya. Jadi Bapak Ibu seharusnya mungkin sudah tidak asing lagi. Cuman di sini Linux-nya berada di laptop. Kalau di desktop, laptop itu mungkin masih Windows. Mungkin Bapak Ibu bisa coba Linux. Yang pasti pengalaman pertama begitu menggoda. Begitu. Selanjutnya terserah Anda. Itu ya Pak. Akhir kata, free your life with Linux. Jadi sampai jumpa, bangga beropen source. Mari kita bekerja dengan baik, bekerja dengan semestinya, dan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan Linux. Semuanya kita bisa melakukan hal itu dan bebas, ya free. Free. Tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang bahaya-bahayanya. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu atau forum diskusi setelah acara ini. Saya siap hadir untuk IGI Sultra Cerdas. Begitu. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata ataupun penyampaian yang kurang karena waktu sangat singkat terbatas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Fair. Oke, free with Verily kayak gitu. Oke.